Menjadinya ajang persengketaan wilayah Laut Mediterania yang akhirnya membuat hubungan Turki dan Yunani semakin kian menegangkan. Bagaimana tidak, Yunani saat ini telah mulai melibatkan beberapa negara NATO walaupun tidak bisa dipungkiri jika Turki juga telah menjadi salah satu negara NATO. Namun Turki di bawah Presiden Tayyip Erdogan kian membuat Yunani menjadi bulan-bulanan kebijakannya. Pasca semakin memanasnya hubungan Turki dan Yunani mengenai wilayah perbatasan yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut, saat ini membuat hubungan kedua negara kian semakin membara. Pasalnya, kedua negara NATO ini sama-sama telah memiliki negara pendukung di dalam mempertahankan wilayah perbatasan atau zona ekonomi eksklusif di wilayah Laut Mediterania. Selain itu, militer Yunani kini dilanda kepanikan sebab manuver perang yang Yunani buat di wilayah perbatasan membuat Turki mulai meradang. Pasalnya, Yunani terlalu percaya diri lantaran didukung oleh Prancis untuk membendung pergerakan Turki. Namun, secara mendadak rencana Yunani untuk memprovokasi Turki seakan berbalik lantaran armada tempur Rusia berlayar menuju Laut Mediterania untuk latihan perang yang juga menjadi negara sahabat Turki. Selain itu, pasca Yunani melakukan aksi manuvernya bersama Prancis dan beberapa negara sahabatnya untuk menggertak Turki, kini giliran militer Turki yang bergerak dengan mengerahkan 40 unit main battle tank ke wilayah perbatasan antara Turki dan Yunani. Menurut sumber informasi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menekankan Athena untuk menyelesaikan perselisihan bilateral mengenai klaim atas perairan lepas pantai Siprus melalui dialog antara kedua negara sebagai solusi perdamaian dari situs yang semakin meruncing saat ini. Sementara dari sisi lain, Wakil Menteri Pertahanan Yunani Stelios Petsas telah menyatakan bahwa Athena tidak dapat mengkonfirmasi jika 40 unit tank tempur MBT Turki yang sedang dikirim ke wilayah perbatasan Yunani. Stelios menyebut jika hal itu bisa menjadi aksi propaganda oleh Ankara. Namun, menurut laporan yang dikutip oleh Berita Ikhlas Turki dan Galam Media News pada Senin 7 September 2020 kemarin, Ankara telah mulai mengerahkan kembali pasukannya yang saat ini ditempatkan di Tenggara, yaitu tepatnya di wilayah perbatasan Suriah, serta memindahkan sekitar 40 unit tank tempurnya ke wilayah perbatasan Yunani. Namun, pada saat yang sama, laporan yang bertentangan dari Anadolu Agency mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa tank-tank tempur tersebut tidak akan pergi ke wilayah perbatasan Yunani dan Turki. Sebab pengerahan kembali kendaraan lapis baja tersebut dilaporkan telah diatur sebelumnya beberapa waktu yang lalu dan tidak terkait dengan perselisihan yang sedang berlangsung antara Athena dan Ankara mengenai wilayah teritorial kedua negara yang kian memanas. Sementara tentara kedua Turki yang ditempatkan di Provinsi Malatya mengeluarkan perintah untuk penempatan kembali, meskipun tidak jelas apakah tank-tank ini akan bergabung dengan pasukan di provinsi itu atau akan pergi ke tempat lain untuk menjalankan tugas atau misinya. Selain itu, pasca pengiriman 40 unit alutsista tank tempur Turki, pihak Kementerian Pertahanan Turki belum mengkonfirmasi salah satu laporan yang bertentangan dari media pemberitaan tersebut hingga saat ini. Namun, tidak bisa dipungkiri jika laporan tentang kemungkinan penempatan kembali pasukan Turki muncul ketika negara itu terlibat dalam perselisihannya dengan Yunani mengenai perairan yang disengketakan di dekat Siprus. Kenekatan dan perseteruan antara Ankara dan Athena ini untuk terus mempertahankan wilayah perbatasan atau zona ekonomi eksklusif yang masih bertentangan tersebut tidak lain disebabkan dengan kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang diproyeksikan menyimpan cadangan minyak berjuta barel.
Namun, sikap Turki yang mengklaim wilayah zona ekonomi eksklusif yang bertentangan dengan Athena membuat Yunani bergerak dan telah memobilisasi pasukan militernya untuk menghentikan aktivitas Turki. Karena Ankara telah meningkatkan tingkat kesiapsiagaan angkatan darat, angkatan laut, dan armada tempur udaranya di wilayah tersebut. Sebab meningkatnya ketegangan di wilayah perbatasan Laut Mediterania Timur telah memicu kekhawatiran bahwa situasi tersebut dapat berakhir dengan konflik bersenjata. Walaupun kedua negara telah mendukung gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui dialog, tapi kesepakatan untuk mengadakan pembicaraan belum tercapai hingga saat ini. Menurut sumber media informasi lainnya, Sekretaris Jenderal NATO yaitu Jens Stoltenberg telah mengumumkan dimulainya pembicaraan teknis antara Yunani dan Turki minggu ini. Namun lagi-lagi Athena menolak untuk terlibat di dalam perundingan tersebut hingga Ankara menarik kapal perang dan kapal penjelajahnya dari perairan yang disengketakan saat ini. Namun, di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memperingatkan Yunani agar tidak menolak resolusi damai antara perselisihan tersebut dengan bersumpah pengalaman menyakitkan antara kedua negara. Sementara Ketua Partai Gerakan Nasional Turki, Devlet Bahçeli, mendeklarasikan perang dengan Yunani hanya masalah waktu. Apalagi Turki selalu berambisi mempertahankan atas hak historisnya di wilayah Laut Mediterania Timur, walaupun hingga saat ini belum menemukan titik pengakuan dari Yunani. Apalagi ketua partai asal Turki tersebut kerap kali mengungkapkan jika perang di wilayah Laut Mediterania dan Aegea hanya masalah waktu, dan hal tersebut dapat kita lihat ketika kedua negara ini telah mendapat bala bantuan militer dari negara sekutu. Apalagi Turki sedang menghadapi rencana invasi militer baru dan Turki tetap bersikeras untuk mengambil alih wilayah sejak tahun 1998 silam. Sementara politisi Turki yang beraliansi dengan partai berkuasa Turki itu menyatakan jika dari sekarang perilaku Yunani akan menentukan meningkatnya ketegangan yang akan menyebabkan pendarahan atau konfrontasi yang keji. Namun tidak dapat dipungkiri jika Turki dan Yunani berselisih terkait wilayah perbatasan laut di Mediterania dan hak eksplorasi sumber daya hidrokarbon yang menjadi aset terbesar bagi negara pemilik. Memang tidak bisa dipungkiri jika selain wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi area persengketaan karena ketidakjelasannya wilayah perbatasan antara Cina dan beberapa negara di kawasan Laut Asia Tenggara, wilayah Laut Mediterania juga merupakan salah satu wilayah yang saat ini menjadi ajang persengketaan yang disebabkan kekayaan sumber daya alam migas yang sangat melimpah di wilayah tersebut. Menjadinya ajang persengketaan wilayah Laut Mediterania yang akhirnya membuat hubungan Turki dan Yunani semakin kian menegangkan. Bagaimana tidak, Yunani saat ini telah mulai melibatkan beberapa negara NATO walaupun tidak bisa dipungkiri jika Turki juga telah menjadi salah satu negara NATO. Namun Turki di bawah Presiden Tayyip Erdogan kian membuat Yunani menjadi bulan-bulanan kebijakannya.